Sip. Oke, halo teman-teman. Kenalin, nama gua Al. Di sini eh gua langsung aja ngomong bahwa ini video pertama gua di channel YouTube gua yang aktif untuk membuat sebuah series. Sebenarnya ini series ya series sementara. Dari judulnya mungkin kalian udah baca, pasti kalian udah baca lah. Itu adalah 30 hari sebelum 20 tahun. Ya, video ini adalah 30 hari sebelum gua 20 tahun. Jadi langsung aja gue cerita bahwa gua ini kelahiran 2004, bulan Oktober tanggal 11. Yang dimana gua rekam ini saat ini adalah tanggal 11 September. Gue tunjukin. 11 September ya. Sebenarnya udah mau tanggal 12 ya. Tapi ya apa-apa daripada nggak ngerekam sama sekali. Bisa dilihat di sini mungkin. Aduh, sorry. Wait. Ya, jadi oke ini dia. Where's mana tanggalnya? Oke. Nah, jadi ini dia tanggal. Kalian bisa lihat. Waduh, ini ngeblur ya. Oke, ngeblur. Ya intinya ini sekarang tanggal 11 September jam 23.33. Gue rekam jam segitu di tanggal 11, udah di penghujung hari mau tanggal 12. Ya, tapi gue tetap akan menghitungnya ini sebagai 30 hari sebelum 20 tahun. Jadi, apa sih tujuan gue membuat video kayak gini? Tujuan gue cuman sesimpel ini cuman pengen jadi dokumentasi gue aja. Dokumentasi, ya dokumentasi lah intinya. Intinya dokumentasi diri gue lah. Gue karena gue itu pengen ngeliat di saat gue nanti mungkin 5 tahun lagi atau bahkan cuma 1 tahun lagi melihat video gue yang sekarang, gue akan memflashback diri gue, melihat gue tahu saat melihat video ini gue tahu bahwa gue kondisinya lagi kayak gini kayak gini kayak gini, jadi gue keinget lagi untuk mengingat momen itu dan merasa bersyukur saat ada di titik 1 tahun ke depan gitu. Kayak gitu sih sebenarnya, tujuannya cuma pengen dokumentasi. Gue sangat gak peduli ada yang nonton atau gak ada yang nonton, karena tujuannya ini pure cuman dokumentasi untuk diri gue yang gue publish, yang dimana mungkin kalau orang ketemu ada pelajaran yang bisa diambil segala macem, oke, silakan ya, tapi pada intinya tujuannya hanya untuk mendokumentasi. Nah, jadi kenapa gue mendokumentasikan 30 hari sebelum 20 tahun. Nah, mungkin di sini akan mulai sedikit menceritakan background gue, karena kalau mau panjang-panjang agak durasinya mungkin bisa sejaman, gue yakin. Ya intinya adalah gue ini masih 19 tahun. Kondisi gue sekarang ini gue lagi di Jakarta, bekerja full time sebagai digital marketer. Nah, kok bisa masih 19 tahun udah kerja full time di Jakarta? Nah itu deh, ceritanya panjang sebenarnya kalau pengen diceritain. Tapi secara singkat aja ya. Gue ini udah memulai membangun karir gue itu dari sejak gue mulai masuk sekolah, masuk SMK. SMK gue itu jurusan multimedia. Lalu dari berjalannya waktu, gue tuh memang basicnya punya minat di kreatif, soal konten kreatif segala macem, dan terpaparlah gue soal digital marketing. Setelah itu gue mulai fokus dulu ke sosial media ya, ke konten dulu, ke konten sosial media.
dan ads sampai sekarang. Nah, intinya secara digital marketing lah, secara generalnya digital marketing sih sebenarnya gue udah memahami lah, udah terjun. Tapi gue memang gak expert di semua bidangnya. Tapi memang kalau secara spesifik gue lagi masih membangun skill gue sebagai digital performance specialist, yang dimana sekarang itu posisi gue kerja sekarang gitu ya. Nah, jadi kok bisa lulusan SMK masuk full time? Nah, sebenarnya realitanya untuk anak SMK mungkin ada yang mikir, oh iyalah pantas anak SMK bisa masuk kerja. Kenyataannya nggak sesimpel itu teman-teman. Itu sebenarnya nanti ada gue ceritain lagi video terpisah. Jadi intinya realitanya anak SMK itu susah masuk industri, sangat susah. Nggak yang kalian pikirkan bahwa anak SMK siap masuk kerja gitu, enggak. Nah, sebenarnya gue ada problem. Saat gue mau lulus SMK itu gue tujuannya memang awalnya mau kuliah. Gue mau kuliah tapi ada kegagalan yang sangat konyol yang entah itu kenapa bisa begitu gitu. Gue juga masih bingung. Tapi kalau gue lihat ke belakang mungkin memang ini tuh kayak udah di set sama Tuhan bahwa oh mungkin jalannya kayak gini aja udah gitu. Yang dimana pas saat gak lulus itu cuman masalah soal gue nggak terverifikasi akunnya. Panjang banget ceritanya. Lagi-lagi gue nggak mau banyak cerita dulu di sini soal itu. Jadi ya berjalannya waktu gue tuh dari SMK udah mulai freelance. Jadi gue udah memang masuk industri itu dari sejak SMK. Mulainya dari freelancer tentu saja karena untuk menjadi full time gak memungkinkan. Apalagi masih sekolah dan pas udah lulus aja masih sulit gitu. Nah, udahlah gue nggak bisa kuliah. Kalau gue mau kuliah itu masuk swasta juga mahal. Yang dimana gue kalau mau kuliah itu sangat milih-milih kampus. Bukannya gue gengsian harus kampus yang bagus segala macam, enggak. Karena gue tahu kuliah itu keputusan yang sangat besar, harus sangat dipikirkan matang-matang. Jadi gue harus memilih dengan tepat kampus yang gue pilih. Nah, kampus yang gue filter ya itu mahal-mahal, mahal-mahal semua. At least ya untuk kondisi ekonomi keluarga gue. Mahal-mahal lah kuliah. Nah, di saat itu gue mulai mencari alternatif lain. Ya singkat cerita gue ketemu lah bootcamp yang namanya Purwadika. Gue awal masuk itu nggak, sebelum awal masuk tentu bagi kalian yang tahu Purwadika itu adalah bootcamp termahal menurut gue, termahal yang menurut gue juga terbaik sesuai dengan harganya lah. Nah, karena mahal awalnya itu nggak, gue nggak bisa masuk ke sana karena nggak ada biaya. Sama biaya itu sama persis dengan kuliah, tapi lebih beneficial. Kenapa? Karena ya durasi cuma 3 bulan, tentu jauh lebih hemat daripada kuliah. Dan setelah 3 bulan lulus, bisa dapat kesempatan langsung disalurkan kerja. Udah, itu. Jadi ini ya tentu gue akan lebih memilih bootcamp itu kan. Dan singkat cerita lagi, gue tiba-tiba dapat rezeki ada dari keluarga gue yang sekarang membantu gue untuk masuk ke sana dengan membantu membiayakan. Itu benar-benar kayak jalan Tuhan banget. Eh, Tuhan tahu banget apa yang gue mau gitu ya. Itu benar-benar yang gue mau banget karena saat gue mendengar bahwa gue nggak mungkin bisa masuk ke sana itu kayak ada, gue udah hopeless. Gue udah mikir oke okay lah gue lanjut freelance aja, nabung sampai bertahun-tahun sampai baru bisa masuk ke bootcamp tersebut. Dan tiba-tiba lah selang cuman beberapa bulan doang, kayak sebulan 2 bulan gitu ya, gue dapet rezeki itu. Dan udah singkat cerita lagi, gue masuk ke Purwadika menjalankan programnya dengan baik, alhamdulillah lulus dengan lancar. Gue langsung dapat intern, dan dari intern itu gue langsung menjadi full timer. Nah,
Itu singkat cerita yang sangat singkat, yang bisa sangat gue singkatkan ya segitu. Aslinya masih banyak cerita yang mungkin masih bisa dibedah, tapi ya mungkin kalau ada yang nonton video ini, ada yang pengen dibahas lagi soal cerita itu, gimana kok tiba-tiba banget bisa kesini-kesini di usia 19 tahun. Gimana caranya? Pasti banyak pertanyaan kan. Nah, itu memang banyak juga perjalanannya. Nah, emang 30 hari sebelum 20 tahun ini gue mau ngapain gitu kan pertanyaannya. Nah, sebenarnya gue mau nge-challenge diri gue aja sih. 30 hari ini gue tuh pengen dari skill set yang gue punya, yaitu kayak digital marketing, kreatif, segala macem, gue pengen memanfaatkannya secara maksimal, sangat-sangat maksimal. Mungkin ada yang bertanya gitu, loh kan sekarang lagi kerja juga sebagai digital marketer, emang nggak menggunakan skillnya gitu? Ya menggunakan, tapi tidak begitu maksimal menurut gue. Ada banyak sisi yang belum didalami gitu. Tujuan gue adalah untuk mendalami itu semua jauh lebih cepat, jauh lebih apa ya, push the limit diri gue sendiri. Karena gue ngerasa kalau gue ngerasa grow diri gue itu sangat lambat, gue ngerasa kayak nggak enak aja gitu di diri gue. Gue harus bisa jauh lebih cepat, jauh lebih berprogres, udah ini gitu. Nah, dari memanfaatkan skill set ini, emang apa hasil yang diinginkan saat udah 20 tahun? Ya, kalau dari digital marketing, tujuannya yang akan gue lakukan adalah berdagang. Iya, jualan lah. Anak marketing yang harus jualan menurut gue. Makanya itu, gue memanfaatkan semua skill set yang gue punya untuk kayak melakukan itu. Sebenarnya ada cerita juga soal gue melakukan ini semua tuh pernah sebelumnya. Tapi itu panjang lagi. Gue lagi panjang lagi ceritanya. Gue soalnya nggak mau bikin video ini terlalu panjang. Ya, gue pengen melakukan itu ya intinya. Jualan. Oke. Okay? Dari jualan itu ya tentu outcome yang gue ekspektasikan adalah ya menghasilkan tentu saja. Harus menghasilkan. Kalau nggak menghasilkan gimana? Ya udahlah nggak apa-apa lah. Belajar. Karena gue juga walaupun gue udah ikut bootcamp yang bagus banget, belum tentu hasilnya juga bakal bagus gitu. Karena untuk di bidang yang gue mau jualan ini, berbisnis ini ya gue anggap aja berbisnis lah ya, dagang lah yang paling tepat sih sebenarnya. Gue ini belum pernah mempraktekannya secara maksimal, gue setengah-setengah biasanya. Nah makanya di kesempatan kali ini, mungkin sebelum gue usia 20 tahun, gue udah achieve sesuatu lah gitu ya, gue bisa menghasilkan sendiri gitu. Mungkin ya tujuan akhirnya sih sebenarnya ya mungkin gue nggak harus kerja kantoran lagi gitu. Memang dari awal pas gue freelance nih ya, pas gue freelance gue mikir, aduh gue pengen tinggalin freelance inilah, gue pengen kerja full time karena capek gitu kan. Kenapa? Karena di freelance juga gue itu tujuannya ya mengumpulkan modal, tapi itu agak sulit, yang dimana eh, ya saat itu modal gue juga dikit untuk melakukan bisnis yang lain, itu nggak bisa. Makanya tujuan gue full time. Dan saat itu kenapa gue ngincer full time, karena untuk upgrade device. Udah alasannya itu, upgrade device ini yang sekarang gue punya ya, ini kebeli karena gue udah masuk kerja. Gue pengen upgrade device aja karena yang device yang gue punya itu kentang banget, kentang banget itu tuh cuman prosesornya Intel Celeron. Nah itulah tujuan gue pengen apa ya, kerja full time itu sebagai leverage gue punya modal sendiri tanpa harus gue capek banget. Karena freelance, nah ini poinnya adalah freelance itu capek banget. Freelance aja udah menghabiskan waktu yang begitu banyak.
Terus ditambah gue harus memikirkan bisnis yang lain, yang dimana bisnis yang lain juga membutuhkan modal. Nah, modal yang dikeluarkan nih ya, untuk di challenge 30 hari ini, itu modal ngeluarin iklan dan tools-tools yang dibutuhkan. Yang dimana ya sekarang gue udah ada sangat sangat ada budgetnya untuk melakukan itu. Nah, yang akan gue lakukan adalah itu. Gue memanfaatkan semua modal yang gue punya untuk beriklan, berjualan dengan modal yang cuman modal lewat digital marketing. Sejauh ini knowledge gue sih ya mumpuni lah, tinggal dilakuin aja belum nih. Jadi ya gue akan melakukan ini sih. Kenapa gue merekam ini, mendokumentasikan ini, karena untuk membuat gue jauh lebih komit. Ya, pertama, video ini nggak akan gue share ke sosial media manapun. Gue nggak bakal kasih tahu siapapun bahwa gue buat video ini. Kenapa? Ya karena gue pengen ini nggak peduli. Maksudnya ya tadi gue udah bilang gue nggak peduli nggak ada yang nonton. Karena ini memang untuk dokumentasi aja. Yang suatu saat gue bisa nonton lagi, gue bisa mengambil pelajarannya. Gitu sih. Gue nggak akan share ini kemana-mana, biarin ini jalan secara sangat organik. Jadi ya gitu, challenge akan dimulai hari ini. Apa aja yang gue lakukan, gue mungkin nggak bisa kasih detail ya, karena video ini sangat persiapannya nggak ada. Dan day by day-nya mungkin akan seperti ini terus sih. Gue nggak akan ada persiapan skrip segala macam, makanya gue ngomong di sini agak ngalor ngidul aja. Jadi itu yang pengen gue lakuin sebenarnya. Gue tuh udah mempersiapkan beberapa hal, jadi tinggal ada beberapa hal lagi PR yang belum gue jalankan untuk menjalankan bisnis ini yang pengen gue lakukan. Jadi tinggal beberapa hal lah, dikit dikit tapi agak PR sebenarnya. Jadi ya, challenge dimulai 30 hari sebelum 20 tahun. See you in the next video.